Panggilan darurat, 911. Apa keadaan darurat Anda? Petik 2. Aku butuh bantuan. Ada seorang pria di luar. Dia punya pisau. Petik 2. Apa alamatnya? Alamatku, 121 Bourbon Street. Baik Pak, bisakah Anda menceritakan apa yang terjadi? Petik 2. Ada seorang pria di luar pintu depan aku. Dia membunuh anjingku. Petik 2. Baik Pak, kami mengirim mobil patroli ke alamat Anda. Petik 2. Terima kasih. Cepatlah. Petik 2. Apakah Anda sendirian di rumah? Ya, aku sendiri. Bisakah Anda melihat pria itu sekarang? Aku bisa melihatnya melalui lubang intip. Dia hanya berdiri di sana, menatap pintu. Petik 2. Anda kenal orang ini? Tidak, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Petik 2. Bisakah Anda menggambarkannya untukku? Dia tinggi, kurus, wajah kurus, cekung-cekung. Apa dia kulit putih atau kulit hitam? Kulit putih. Dia terlihat aneh dan dia memiliki senyum aneh di wajahnya. Petik 2. Apa yang dia kenakan? Setelan dan dasi. Apa yang dia lakukan sekarang, Pak? Dia hanya berdiri diam, menatap lurus ke arahku dan, ya Tuhan, apa? Dia memotong kepala anjingku. Dia memotongnya dengan pisau. Petik 2. Tetap di telepon, Pak. Ya Tuhan, dia memegangnya. Dia memegang kepala anjingku dan melambai padaku. Tolong, bantu aku, segera bawa seseorang ke sini. Petik 2. Mobil patroli sedang dalam perjalanan, Pak. Mereka seharusnya ada dalam beberapa menit. Petik 2. Katakan pada mereka untuk bergegas. Orang ini tidak waras. Petik 2. Mereka akan berada di sana secepat yang mereka bisa, Tuan. Tenang saja. Petik 2. Dia membenturkannya ke pintu sekarang. Dia membenturkan kepala anjingku ke pintu. Petik 2. Pak, menjauhlah dari pintu. Apakah semua pintu dan jendela terkunci? Petik 2. Ya, mereka terkunci, tapi aku tidak bisa melihatnya lagi. Apa, Tuan, apa yang terjadi? Dia menutupi lubang intip dengan sesuatu. Sekarang aku tidak tahu di mana dia berada. Petik 2. Oke, Pak, tetap ditelepon denganku sampai petugas tiba. Dia bisa berada di mana saja. Pak, tenang saja. Dia akan membunuhku, aku tahu itu. Tenang aja, semuanya akan baik-baik saja. Petik 2. Aku bisa mendengar suara sirene di luar. Itu seharusnya mobil patroli yang datang. Mobil baru saja melaju. Aku bisa mendengar seseorang keluar. Petik 2. Itu petugas polisi. Kau aman sekarang. Petik 2. Baik, aku membuka pintu dan membiarkan mereka masuk. Petik 2. Tolong tetap ditelepon dan berikan telepon ke petugas polisi ketika mereka tiba. Halo, ini Opsir James Walker. Petik 2. Halo, ini adalah operator 911. Aku mengirim mobil Anda ke lokasi ini. Bisakah Anda menggambarkan situasinya? Petik 2. Tentu, kami menemukan seekor anjing mati di luar. Tubuh terbaring di halaman dan kepalanya. Di ambang pintu, pintu depan tertutup darah. Tidak ada seorang pun di rumah kecuali korban. Petik 2. Apakah kamu menangkap tersangkanya? Tidak, tidak ada tanda-tanda dia dimanapun. Kami harus membawa anjing pelacak dan melakukan pencarian di area tersebut. Petik 2. Dan korbannya, dia baik-baik saja. Ya, dia sedikit terguncang, tapi sepertinya dia baik-baik saja. Dia aneh, tapi berdiri saja di sana, tersenyum pada kami. Petik 2. Apa, tersenyum? Bisakah Anda menggambarkannya untuk aku? Petik 2. Tentu, dia berkulit putih, tinggi, kurus, pucat, memakai jas dan dasi. Ya Tuhan, itu tersangka. Petugas, apakah kamu di sana? Bisakah kamu mendengarku? Pada titik ini, telepon mati. Ketika bala bantuan tiba di alamat, mereka menemukan mayat kedua petugas patroli yang tergeletak di lorong. Kepala mereka terputus. Di kulkas di dapur, mereka menemukan tubuh pemilik rumah. Kepalanya juga hilang. Ketika pemeriksaan postmortem dilakukan, polisi menetapkan waktu kematian. Ternyata korban tidak akan bisa memanggil layanan 911. Dia sudah mati selama 6 jam. The Bunnyman. The Bunnyman adalah urban legend dari Amerika Serikat, tentang hantu pembunuh berkostum kelinci dan membunuh siapapun yang melewati jembatan angker. Pada tahun 1904, sebuah tempat penampungan tahanan di Clifton, Virginia ditutup karena meningkatnya populasi penduduk di Fairfax County. Selama pemindahan tahanan ke fasilitas baru, salah satu transportasi yang membawa para tahanan mengalami kecelakaan, sang pengemudi terbunuh,
sebanyak 10 tahanan melarikan diri. Sebuah regu pencari dikirim untuk mencari para tahanan yang kabur. Sampai akhirnya semua tahanan berhasil ditemukan kecuali 2 tahanan lainnya, yaitu Douglas J. Griffon dan Marcus Walster. Setelah mereka menghilang, para penduduk setempat mulai menemukan bangkai kelinci yang telah dimakan dan dikuliti tergantung di pohon-pohon di dekat terowongan yang mana di atasnya adalah jembatan kereta. Mereka mengirimkan regu pencari untuk kedua kalinya, melakukan pencarian di sekitar daerah itu. Dan mereka menemukan tubuh Marcus Walster tergantung di pintu masuk terowongan. Terdapat secarik catatan yang menempel di kakinya, yang terbaca, "Kalian tidak akan pernah bisa menemukanku, tidak peduli seberapa keras kalian melakukannya." Tertanda, The Bunny Man. Sejak saat itu terowongan ini dikenal dengan sebutan The Bunny Man Bridge. Akhirnya mereka menemukan Griffon, namun dia terus berusaha kabur karena para petugas berupaya untuk menangkap dirinya. Kemudian, kereta yang melaju dengan cepat menabrak Griffon. Dia pun tewas persis di mana transportasi itu menabraknya. Selama bertahun-tahun setelah kematian Douglas J. Griffon, si manusia kelinci, pada saat mendekati Halloween, banyak bangkai yang selalu ditemukan tergantung di terowongan itu dan bahkan beberapa orang mengaku melihat The Bunny Man di sana. Legenda mengatakan bahwa jika kau berjalan ke terowongan itu pada tengah malam, maka The Bunny Man akan membunuh dan menggantungmu di sana. Slippers. Ketika aku 8 tahun, aku punya ibu dan ayah. Kami hidup di pedesaan dan aku sangat bahagia. Ketika aku 10 tahun, ibu meninggal. Ayah sedih sekali, sama sepertiku. Dengan sisa-sisa nafasnya yang terakhir, ibu berpesan agar aku selalu menjadi anak yang baik. Ketika aku 13 tahun, ayah menikah lagi dan aku punya ibu serta 2 saudari baru. Setelah begitu lama, untuk pertama kalinya kami merasa bahagia. Ketika aku 15 tahun, ayah juga meninggal. Ibu baruku tak peduli dan saudari tiriku bahkan tak menangis. Hanya sekumpulan tikus yang menjadi temanku saat aku tidur sendiri dan ketakutan. Di loteng, ketika aku 16 tahun, ibu memperlakukanku seperti budak. Aku bagai pelayan, setiap hari. Tidur di samping tungku perapian yang hampir padam seperti padamnya kebaikan dalam diriku. Cacian dan makian mereka lontarkan saat melihat tubuhku yang kotor penuh debu. Ketika aku 18 tahun, ada sebuah pergelaran pesta dansa. Meski aku memohon, ibu tetap tak memperbolehkanku pergi ke sana. Sambil menghapus air mata penderitaan, kurasakan amarah serta gejolak kebencian mengalir dalam darahku. Itu sangat buruk namun aku menyukainya. Ketika aku 19 tahun, aku tinggal sendirian. Ibu tiriku tewas, begitu juga kedua saudariku. Darah mereka membasahi tanganku, namun aku tersenyum saat mengingatnya. Yaitu, ketika ibu peri mengunjungiku pada suatu malam dan menjanjikanku sebuah permintaan. Tak, semua peri itu baik, kata ibu peri, dan aku pun sadar jika balas dendam lebih menyenangkan daripada hanya berdansa semalaman dengan seorang pangeran, dan bahwa menyayat leher ibu serta saudariku akan lebih mudah jika menggunakan sepasang sepatu kaca yang sudah pecah. I never like Emily. Aku tak pernah suka dengan Emily. Ia memang tak pernah berbuat jahat padaku, namun ia selalu membuatku takut. Walaupun tubuhnya mungil, namun aku tahu lewat sorot matanya bahwa ia jahat. Benar-benar jahat. Dia suka menatapku dengan tajam kemudian tersenyum dengan mengerikan. Bahkan saat aku sedang sendiri, ia tiba-tiba ada di sampingku, mengejutkanku. Tiap malam aku juga sering mendengar langkah kakinya saat ia berjalan menelusuri lorong depan kamarku, padahal seharusnya ia diam di kamarnya sendiri. Aku benar-benar tak mau berada dekat-dekat dengan Emily. Aku bahkan tak mau Emily ada di rumah ini. Aku sudah mengatakannya pada ibuku, namun jawabannya malah seperti ini. Kau tahu, kan Emily sudah kuanggap seperti keluarga sendiri. Dia sudah lama berada di rumah ini. Aku tak paham mengapa kau membencinya, dan jangan bodoh, ibu takkan membuangnya. Akhirnya aku memutuskan untuk melenyapkan Emily untuk selama-lamanya. Aku membawanya ke taman dan ketika kami melewati jembatan, aku segera melemparnya ke dalam sungai. Arus sungai yang sangat deras akhirnya membenamkan dan menghanyutkannya. Takkan ada seorang pun yang melihatnya. Aku pun lega, ia kini lenyap untuk selama-lamanya. Aku pun kembali pulang dengan hati senang. Akhirnya, rumah ini bebas dari Emily. Ibuku bahkan
Tak bertanya padaku di mana Emily saat melihatku pulang sendirian. Mungkin akhirnya ibuku melupakan Emily. Semuanya sempurna. Namun begitu aku masuk ke kamarku, disitulah Emily duduk di ranjangku. Tubuhnya basah, kuyup dan ia menyeringai ke arahku, menatapku penuh dendam. Tuhan, tolong aku. Aku hampir menjerit. Siapa yang tahu kalau boneka bisa berenang?